Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita dari risalah yang berjudul Fawaid Mustanbatah min Qissati Luqman Al-Hakim, yang mana ini adalah pertemuan kita yang kelima, masuk kepada faedah yang ke-8. Qala al-muallifu rahimahullah hafizahullahu ta'ala, al-faidatu tsaminah, faedah yang ke-8, isbatu kamali hamdihi subhanahu wa anna lahu al-mahamida kullaha ala karimi na'maihi wa azimi asma'ihi wa sifatihi. Faedah yang ke-8 adalah menetapkan kesempurnaan pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya hanya milik Allah lah Subhanahu wa ta'ala seluruh pujian atas kemurahan dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan keagungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Qala azza wa jal, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang kufur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya dan maha terpuji. Wal hamidu ismun min asma'illahil husna wa dalun ala thubutil hamdilillahi subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Hamid adalah nama dari nama-nama Allah yang husna dan menunjukkan akan tetapnya sifat Al-Hamd, sifat terpuji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna lahu al-hamda al-mutlaqa al-kamila ala kulli halin wa fi kulli hinin. Dan bahwasanya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata pujian yang mutlak dan sempurna dalam setiap keadaan dan pada setiap waktu.
fahuwa subhanahu yuhmadu ala asma'ihi wa sifatihi. Maka Allah Subhanahu wa taala dipuji atas nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa yuhmadu subhanahu ala ni'amihi wa alaihi wa afdalihi wa ata'ihi. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga dipuji atas nikmat-nikmatnya, karunia-karunianya, keutamaan-keutamaan dan pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita pahami di sini yaitu Allah dipuji karena dua sebab. Yang pertama karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang sempurna. Maka Allah Subhanahu wa taala dipuji karena itu. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sempurna dan sifat-sifat yang sempurna yang memang seharusnya lah untuk dipuji. Dikarenakan keindahan dan kesempurnaan nama-nama Allah serta kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya Allah Subhanahu wa taala dipuji dikarenakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala lahul hamdu fil ula wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala firman, hanya miliknya lah segala pujian fil ula wal akhirah, di dunia dan akhirat. Lahul hamdu awalan wa akhirat, walahu syukru tabaraka wa ta'ala zahiran wa batinan. Maka hanya milik Allah lah segala pujian dari awal hingga akhirnya. Dan hanya untuk Allah lah rasa syukur ini tabaraka wa ta'ala zahiran wa batinan. Falhamdu kulluhu lillahi wa ni'matu kulluha minallah. Maka seluruh pujian semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh kenikmatan asalnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bil ibadi min ni'matin fahiya min Allah huwa muwalliha. Dan apapun yang ada pada seorang hamba dari bentuk kenikmatan, maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menganugerahkannya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun yang ada pada diri kalian dari nikmat-nikmat, maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yanbaghi an yakuna alhamdu kulluhu makhsusan bil mun'im wahdahu. Maka sudah semestinya lah seluruh pujian dikhususkan
kepada yang memberikan kenikmatan semata. Kita bersyukur, mengucapkan terima kasih dan memuji orang yang memberikan kebaikannya untuk kita. Padahal seluruh kebaikan, seluruh kenikmatan itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih pantas untuk kita bersyukur dan memujinya karena seluruh kenikmatan itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walihada yaqulul mulabbuna fi talbiyatihim. Karena itu mereka yang sedang bertalbiyah ketika hendak melaksanakan ibadah umrah atau ibadah haji, apa talbiyah yang mereka ucapkan? Ya, ketika mereka berjalan dari miqatnya untuk menuju ke Al-Masjidil Haram, di antara bentuk talbiyah atau talbiyah yang kita baca, Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sungguhnya segala pujian dan sungguhnya segala kenikmatan itu adalah milikmu. Demikian juga dengan kerajaan dan kekuasaan. Tidak ada sekutu bagimu. Maka kita memuji dan bersyukur kepada yang memberikan kenikmatan kepada kita. Dan seluruh kenikmatan yang ada pada kita adalah lillahi, adalah minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh pujian kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala al-faidatu tasi'ah makanatul hikmah wa 'azimu naf'iha liman habahullahu tabaraka wa ta'ala biha. Makanatul hikmah, kedudukan hikmah dan besarnya manfaat al-hikmah bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala karuniai dari perkara hikmah ini. Itu barang siapa yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia memiliki sifat hikmah ini, maka yang perlu dia ketahui bahwasanya hikmah ini adalah memiliki kedudukan yang luar biasa dan memiliki manfaat yang begitu besarnya. Wahada wa manna alaihi bitahsiliha, dan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan untuk mendapatkannya. Wahada wadihun fi hadha siyaqil mubarak, min sana'illah ala Luqman. Dan ini jelas, sangat jelas bagaimana kedudukan al-hikmah ini. Bagaimana hubungan
antara kedudukan al-hikmah, di mana Allah Subhanahu wa taala memuji Luqman al-Hakim wa madhihi, dan Allah Subhanahu wa taala menyanjungnya bi anna Allah azza wa jalla atahul hikmah, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan dan mengaruniakan hikmah untuk Luqman al-Hakim. Wa hadha yaj'alul 'abda harisan 'ala ma'rifatil hikmah ma hiya wa harisan 'ala al-ittisafi biha. Nah, ketika seorang menyadari bahwasanya hikmah ini adalah perkara yang sangat penting dan perkara yang sangat besar manfaatnya, maka ini menjadikan seorang hamba untuk dia memiliki hasrat untuk mengetahui apa itu al-hikmah. Begitu juga dia bersemangat untuk bisa bersifat, memiliki sifat al-hikmah ini di dalam dirinya. Wa mimma qila fi ma'na al-hikmah annaha al-ilmun nafi' al-maqrunu bil amali as-salih. Di antara yang disebutkan dari makna al-hikmah, bahwasanya al-hikmah adalah ilmu yang bermanfaat yang diiringi dengan amalan saleh. Dia berilmu dan dia beramal saleh. Maka inilah hikmah. Wakila hiya wada'ul umuri fi mawdi'iha. Dan juga dikatakan di antara makna al-hikmah adalah dia menempatkan perkara-perkara itu sesuai dengan tempatnya. Ini al-hikmah. Wakila hiyal basira wal fahmu was sadat wa husnur ra'yi. Di antara juga yang disebutkan dari makna al-hikmah adalah al-basirah. Adalah seorang itu memiliki basirah, ilmu, dan pemahaman. Wassadat wa husnur ra'yi. Ya, sadat, ketepatan dan baiknya pendapat. Yang memiliki pendapat atau pemikiran-pemikiran yang baik. Ini di antara makna hikmah. Wakila ghairu dzalik. Dan juga disebutkan yang selain apa yang telah disebutkan ini. Wa syahidu anal hikmata laha makanatun azimah. Wa yanbaghi ala kulli abdin an yajidda wa yajtahida fi nailiha wa tahsiliha bibadlil wasail al-masyru'ati was-subulil lati tunalu biha wa yusalu min khilaliha ilaiha. Dan maksudnya atau poinnya di sini adalah bahwasanya al-hikmah memiliki kedudukan yang sangat agung. Dari apa yang disebutkan dari makna-makna al-hikmah, ya semuanya itu bisa dipakai. Ya. Dan ini juga menunjukkan betapa besarnya kedudukan al-hikmah ini. Dan semestinya lah bagi setiap hamba untuk dia
serius dan bersungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan dan mencapai derajat hikmah ini, dia bisa mendapatkannya, menghasilkannya dengan mengerahkan cara-cara, menggunakan cara-cara media-media yang masyru'ah, yang disyariatkan, dan jalan-jalan yang dengannya dia bisa mencapai sifat hikmah ini. Ya, dengan belajar tentunya, karena tanpa belajar ya dia tidak mungkin ya bisa menjadi seorang yang hakim. Ya, mempelajari ilmu syar'i bukan hanya sekedar untuk dipelajari saja, tetapi apa yang menjadi thamaratul ilmi, yaitu beramal dengannya. Ya, jika membaca misalnya dengan membaca sirah Rasulullah SAW, sirah para sahabat, bagaimana mereka ketika menghadapi ya medan dakwah, misalnya menghadapi permasalahan, bagaimana mereka memutuskan permasalahan. Dan jangan lupa bahwasanya hikmah itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan karunia yang luar biasa ini dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat hikmah. Ya, sifat hikmah, sifat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan sifat hikmah ini, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Kita sebutkan 2 faedah. Faedah yang ke-8, bahwasanya segala pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang mutlak dan sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dipuji karena keagungan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan Allah Subhanahu wa taala dipuji karena kemurahan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kemudian faedah yang ke-9 adalah bahwasanya al-hikmah memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita, baik kehidupan dunia ataupun kehidupan beragama. Karena itu sepantasnya seorang itu bersemangat untuk bisa mendapatkan karunia yang luar biasa ini, yaitu sifat al-hikmah. Karena kedudukannya yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Naktafi lahuna walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.